Pattaya merupakan salah satu destinasi paling populer di Thailand. Berlokasi di pesisir timur Teluk Thailand, juga dikenal sebagai resort pantai di kalangan turis. Pattaya bahkan kini dianggap sebagai ibu kota dunia yang berjuluk Sodom dan Gomora. Banyak remaja putri yang merantau dan mencari peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dan banyak juga yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Tanggal 20 Mei 2023, kasus mengerikan terungkap. Polisi menyelidiki kejadian pembunuhan wanita muda di kamar kontrakan nomor 308, lantai 3 di sebuah apartemen di kawasan sentral Pattaya. Di lokasi kejadian, ditemukan jenazah wanita muda bernama Ratana Tamarak yang berusia 32 tahun. Dia bekerja sebagai pekerja di sebuah barbir di Soi Buah Khao. Jenazah Ratana ditemukan dalam keadaan tertelungkup, lengan kanan lurus ke atas, memakai kemeja kuning, lengan pendek dan mengenakan celana pendek berwarna coklat. Dia diperkirakan telah meninggal sekitar 4 hingga 5 hari. Tubuhnya mulai membengkak dan mengeluarkan aroma bau busuk yang menyebar kemana-mana. Selain itu, pada tubuh jenazah juga ditemukan luka seperti tertusuk benda tajam. Terdapat luka menganga. Luka utama yang terlihat jelas adalah satu luka pada bagian belakang telinga kanan, satu luka pada leher bagian kiri, 5 luka pada wajah, 3 luka pada bahu kiri, dan 1 luka pada telapak tangan kiri. Para pejabat kepolisian masih belum bisa menyimpulkan senjata apa yang menyebabkan luka tersebut. Mereka juga menemukan jejak kaki berlumuran darah di seluruh rantai ruangan itu. Di dalam ruangan masih ada bekas pecahan kaca bingkai foto yang berserakan di mana-mana. Di tempat tidur ada noda darah yang menetes. Petugas forensik harus bekerja keras memeriksa lokasi kejadian dan mengumpulkan bukti-bukti secara detail. Ibu Suapet yang berusia 61 tahun adalah pengurus kamar sewaan. Dia saksi mata pertama yang menemukan jasad Ratana. Selama 1-2 hari terakhir, warga mengeluhkan bau mayat yang berterbangan di seluruh gedung. Jadi dia mencoba mencari sumber bau di kamar itu. Hingga sampai di depan kamar, ternyata baunya sangat menyengat. Dia mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa kunci cadangan dan membuka pintu itu. Alangkah terkejutnya dia setengah mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya gemetar saat ditemukan jenazah Ratana dalam keadaan tergeletak dan sudah membengkak. Darah mengalir di seluruh ruangan dan terdapat jejak kaki serta noda darah di seluruh daerah pintu kamar. Maka dia segera memberitahu pemilik gedung dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Ibu Suapet mengenal almarhum Ratana. Dia adalah orang dengan kepribadian ceria dan cantik. Terakhir kali kita bertemu saat itu hari libur, bertepatan dengan pemilihan umum, tanggal 14 Mei. Setelah itu saya tidak pernah melihatnya lagi. Begitu penuturan Ibu Suapet. Namun pada Selasa 16 Mei malam, terdengar suara perempuan berteriak keras dan menyusul suara teriakan laki-laki. Teriakan bersumber dari lantai 3. Dan saat dia bergegas untuk melihat, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Teman tetangga lain yang dekat dengan Ratana mengatakan, pada hari pemilihan umum 14 Mei, dia datang seharian untuk ngobrol dengannya. Tanpa melihat adanya kecurigaan, Ratana masih saling meledek dan tidak menyangka hal seperti ini akan menimpanya. Ia bercerita, ada banyak pria yang menyukai dan merayunya pada waktu ia bekerja sebagai PR di sebuah bar, tetapi dia menolak. Tidak lama kemudian, ia menganggur dan ibunya menelpon untuk memberitahu dia agar kembali ke kampung halamannya. Namun Ratana menolak untuk kembali. Sebelum Ratana ditemukan tewas, 1 hingga 2 hari sebelumnya, ada kejadian aneh. Ia mendengar suara ketukan pintu, ketukan keras yang datang dari kamar Ratana sepanjang malam hingga mayatnya ditemukan. Begitu penuturan salah satu teman kontrakan Ratana di apartemen itu. Ibu Samran Tamarak mengatakan bahwa dia menelpon dan berbicara dengan putrinya pada tanggal 15 Mei. Dia mentransfer uang kepada putrinya di kampung halamannya karena sebelumnya pada tanggal 8 Mei putrinya telah menelpon dan memberitahu dia
bahwa sekelompok orang sekitar 11 wanita menyerbu dan menyerangnya. Karena khawatir terjadi sesuatu terhadap putrinya, ibunya pun kemudian mentransfer uang transportasi kepada putrinya untuk digunakan agar ia pulang. Namun pada akhirnya putrinya tidak kembali dan terbunuh. 2 tahun lalu putrinya bekerja di tempat grup sahabat Laim cabang Provinsi Chonburi sebagai marketing rumah, mobil, dan sepeda motor. Namun penjualannya kurang bagus sehingga ia diberhentikan, kemudian pindah kerja malam ke Pattaya. Namun 2 bulan terakhir anaknya mengalami perubahan. Sang ibu mengetahui putrinya menggunakan narkoba. Dalam waktu 2 bulan ia menjadi sangat kecanduan dan mengalami gejala yang tidak biasa. Putrinya pernah menelpon untuk meminta uang 6.000 baht karena polisi telah menangkapnya menggunakan narkoba. Sang ibu berusaha menasihati dan menyadarkannya, tetapi Ratana tidak mendengarkannya juga. Selain itu, sang putri juga mengalami kecanduan dan halusinasi setelah mengkonsumsi narkoba. Ia suka berbicara aneh dan membuat sang ibu sangat khawatir. Namun sang ibu sekarang sadar bahwa putrinya adalah seorang pecandu narkoba. Akhirnya ibu dan ayahnya serta saudara laki-laki Ratana, Ahmad Hamarat, langsung menuju ke kawasan sentral Pattaya untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Kata sang ibu, semoga jiwa anaknya mencari dan membawa kembali pelakunya untuk membayar hutang karma karena telah merenggut nyawa anaknya. Polisi mengungkapkan dalam otopsi pendahuluan ditemukan luka-luka yang diyakini menjadi penyebab kematiannya. Namun polisi harus mengirim jenazah ke institusi kedokteran forensik untuk dilakukan otopsi lagi. Motif penyebab kematiannya belum dapat ditemukan. Kepolisian masih menunggu Departemen Investigasi melakukan tugasnya terlebih dahulu. Usai wawancara para saksi, polisi kembali memeriksa kamera CCTV dan menemukan bahwa pada pukul 1 tengah malam tanggal 16 Mei, Ratana masih hidup. Ia berjalan di depan apartemen dengan pakaian yang sama saat mayat ditemukan. Sepertinya dia baru saja kembali dari berbelanja dan sedang berjalan ke kamarnya yang merupakan kamar terakhir sebelum mayatnya dibunuh dan disembunyikan di dalam kamar. CCTV juga menangkap gambar pria yang dikonfirmasi oleh saksi bersama orang terakhir melihat Ratana. Dia adalah Wacharapon Ansongkram yang dijuluki Kikilok 10. Berjalan ke apartemen TKP terjadi pada pukul 4.21 pagi tanggal 16 Mei. Selain itu, pada pagi hari sekitar pukul 9, pria tersebut mengendarai sepeda motor Honda Wave warna biru milik Ratana dan membawa tas ransel keluar apartemen. Lantas, siapa sebenarnya Wacharapon Ansongkram ini? Tentu saja ketika polisi mencarinya di seluruh Pattaya, mereka tidak menemukannya. Oleh karena itu, dugaan mereka, dia telah meninggalkan daerah tersebut. Polisi mengikuti jejak dan memburunya hingga menemukan Wacharapon bersembunyi di wilayah perbatasan Provinsi Kalesan. Hingga Wacharapon berhasil ditangkap. Pukul 10 pagi tanggal 24 Mei, polisi berhasil menahan Wacharapon untuk diinterogasi di kantor polisi Pattaya. Di telapak tangan kiri terdapat beberapa luka bekas pecahan kaca dan bukti bekas gigitan di area lengan bawah antara ibu jari dan jari telunjuk. Di kantor polisi, Wacharapon mengaku bahwa dia tidak berniat membunuh, hanya ingin menagih hutang sebesar 30.000 baht atau sekitar 13 juta rupiah. Namun Ratana mengalak hingga terjadi adu mulut. Kemudian bingkai foto besar jatuh dan pecah. Ratana mengambil pecahan kaca dan menusuknya. Hal ini menyebabkan Wacharapon menjadi marah dan kehilangan kesabaran. Lalu ia membekap mulut Ratana dan mencekik lehernya. Ratana berontak dan menggigit telapak tangannya. Karena kesakitan, Wacharapon mengambil pecahan kaca dan menusuk Ratana 3-4 kali. Kemudian memukul leher dan bahunya hingga Ratana pingsan. Wacharapon pun panik dan menutup kembali pintu kamar dan menguncinya. Kemudian buru-buru turun ke parkiran, mengambil motor Honda Wave biru dan bergegas pergi dari situ.
Wacharapon mengaku pernah menjalin hubungan dengan Ratana. Namun saat ini mereka hanya datang dan bertemu satu sama lain di bar tempat Ratana bekerja. Kejadian pembunuhan ini disebabkan karena Ratana selalu mengelak dan memberikan janji membayar hutang saat Wacharapon menagih, hingga menjadi pemicu terjadinya pembunuhan brutal tersebut. Polisi mengumumkan penutupan kasus pembunuhan seorang wanita muda yang bersembunyi di sebuah kamar sewaan di tengah kota Pattaya. Hasil pemeriksaan narkoba ditemukan Wacharapon positif pengguna narkoba. Ternyata Wacharapon adalah seorang residivis. Sebelumnya, ia diketahui baru saja dibebaskan dengan 2 dakwaan dari kasus percobaan pembunuhan dan perampokan pada tahun 2021 lalu. Kemudian pukul 10 pagi tanggal 25 Mei 2023, polisi melakukan siaran pers dan menutup kasus ini. Dalam siaran pers juga disebutkan bahwa Wacharapon Unsongkhram didakwa dengan 2 dakwaan tambahan dari dakwaan semula, yaitu hanya menyakiti orang lain dan menyebabkan kematian. Tuduhan tambahan lain juga diajukan, yaitu perampokan sebuah tempat tinggal dan mengkonsumsi obat-obatan kategori 1 secara ilegal dengan tuntutan 25 tahun penjara. Bagaimana teman-teman? Apakah motif dari pembunuhan Wacharapon adalah karena hanya urusan hutang, ataukah ada urusan-urusan lainnya? Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar.